Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channelnya Rano Tati, channel yang membahas tentang motivasi untuk para teman-teman youtuber pemula semua. Baiklah teman-teman, di sini saya bukan untuk menggurui ya, saya hanya memotivasi teman-teman dan saudara-saudaraku semua pemula seperti saya. Baiklah, seperti biasa di hari Jumat ini semoga kita semua diberikan kesehatan selalu dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak perlu kita berpanjang lebar, tidak perlu, karena yang lebar dan yang panjang itu hanyalah lautan dan yang lebar itu hanyalah bumi. Ya, jadi gini ya teman-teman. Di kesempatan ini saya mau menjawab salah satu pertanyaan konten kreator sama seperti kita pemula juga. Sama seperti kita, yaitu pertanyaannya tentang ini, kalau nggak salah yang bertanya ini namanya itu Majnu Boni kalau nggak salah ya, maaf kalau salah penyebutan nama ya. Jadi gini pertanyaannya, Mas, itu cover lagu kok bisa kena klaim hak cipta sedangkan bacaan merotal Quran itu tidak kena klaim hak cipta? Baik, saya bakal coba menjawab ya, dan apa yang telah saya alami ya. Jadi gini teman-teman, jangankan konten cover lagu, konten original pun itu bisa kena klaim hak cipta. Wah, kok bisa, Mas, konten original bisa kena klaim hak cipta? Ya saya berani mengatakan itu ya, saya udah melakukan gitu loh. Konten original kita itu bisa kena klaim hak cipta apabila, tapi ini ada garis bawahnya, jangan teman-teman langsung berpersepsi wah ini nggak benar gitu. Tapi ada konten original itu yang bisa kena klaim hak cipta apabila ya, dulu teman-teman, apabila di salah satu konten video teman itu yang teman-teman upload, supaya lebih menarik videonya itu teman masukin istilahnya kan soundtrack lagu orang lain ya kan, supaya videonya itu kelihatan lebih menarik, ada lagunya, terus ada apa segala macam. Nah seperti itu rentan kena copyright ya. Bukan bermaksud saya wah konten original seperti ini, bukan, karena kalau kita bikin konten original seperti ini tidak ada lagu segala macam itu aman. Tapi kalau ada yang dimasukkan konten original kita itu, kita video sendiri terus kita edit terus kita masukkan lagu supaya agak lebih menarik ya kan, nah itu kena klaim hak cipta biasanya, karena itu ada karya orang lain di dalam video kita. Jadi gitu. Dan ini juga buat teman-teman konten kreator itu tidak memandang bulu loh, seperti itu kena klaim hak cipta itu, mau kontennya masak-masak, mau kontennya jalan-jalan, mau kontennya istilahnya kan konten konten kreator yang lainnya seperti itu, tapi itu rentan kena klaim hak cipta biasanya kalau ada copy lagu orang lain di dalam video kita itu. Tapi kalau tidak ada itu ya aman gitu loh ya. Jadi paham sebatas itu ya teman-teman. Jadi gini ya, untuk cover lagu itu rentan kena klaim hak cipta, itu bukan rentan lagi, memang biasanya kena klaim hak cipta ya. Biasanya kena klaim hak cipta karena itu karya orang lain ya, bukan karya kita sendiri. Terus kita download dari YouTube, dari Facebook, dari aplikasi yang lainnya, terus kita edit, biasanya ngeditnya di KineMaster kan, ataupun di Capcus. Jadi itu bisa kena klaim hak cipta meskipun kita udah merubah seperti apapun, udah kita potong, udah kita ganti background segala macam, kayak lagu itu kan biasanya ganti background segala macam, itu yang saya lakukan dulunya, dan itu kena klaim hak cipta meskipun sudah saya potong dengan jangka waktu 5 menit, terus saya potong lagi 5 menit, saya potong lagi 5 menit untuk menghindari klaim hak cipta, dan akhirnya tetap kena klaim hak cipta. Nah itu kalau bacaan Quran ini ya, kalau bacaan Quran ya, kalau bacaan Quran itu meskipun dari Al-Fatihah sampai juz 30 itu bacanya sama, mau di Aceh, mau di Medan, mau di Sumatera Selatan, ataupun mau di Padang, mau di Bandung, ataupun Bogor, ataupun Jakarta, segala macam pokoknya sampai Papua sana, yang bacaan Quran itu tetap sama. Dari Al-Fatihah sampai juz 30 itu tidak ada beda sama sekali. Dan bacaannya itu tetap sama. Cuman yang membedakan karakter orang membacanya itu, suaranya itu berbeda-beda. Ya, itu kalau pendapat saya. Kalau masalah bacaan Quran merotal itu tidak kena klaim hak cipta. Tapi kalau ada ya, saat kita membaca Quran itu terus kita masukkan soundtrack ya kan, ada musik yang kira-kira alunannya kira-kira menyentuh hati, itu tetap kena klaim hak cipta. Hati-hati
Tapi kalau kita memang original kita sendiri yang baca, biasanya itu tidak kena klaim hak cipta. Karena kenapa? Karena setiap orang yang membaca Quran, saya baca Quran Al-Fatihah sumpama ini, terus saudara saya yang jauh di sana baca Al-Fatihah, terus dia bikin video terus dia upload. Meskipun itu bacaannya sama, tapi itu tidak, istilahnya kan tidak mengandung copyright. Karena kenapa tidak mengandung ada klaim hak cipta itu? Karena itu berbeda karakter, berbeda orang membaca, terus berbeda lagi suaranya, ya kan, tanpa ada musik itu aman biasanya, gitu loh, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin itu ya, sudah jelas. Tapi kalau untuk untuk masalah cover lagu itu udah A1 man, ya udah A1 itu biasanya klaim hak cipta. Jadi mungkin hanya itu pembahasannya, singkat tapi padat, jelas. Untuk teman-teman bisa kita jadikan pelajaran untuk selalu berhati-hati untuk bikin konten ya. Terutama ini konten original tapi kita masukkan soundtrack lagu orang lain. Kalau teman-teman pengen kasih lagu, biasanya kan teman-teman kan kalau konten masak ataupun konten mancing ataupun konten apa, biasanya itu kan di pertama video biasanya itu kan ada cuplikan, terus kasih lagu-lagu sedikit biar agak menarik, terus nanti di tengah-tengah lagi nanti ditambah lagi video yang sudah teman-teman edit, terus teman-teman kasih lagu itu milik orang lain. Nah itu biasanya kena klaim hak cipta. Jadi untuk teman-teman yang biasa melakukan seperti itu, bisa teman-teman pakai lagu ya, bisa teman-teman pakai lagu yang telah disediakan oleh pihak YouTube sendiri ya, dan itu ada di aplikasi YouTube sendiri. Di akun teman-teman itu ada lagu-lagu yang aman untuk kita pergunakan ya. Tapi kalau teman-teman masih memaksakan mau pakai lagu yang udah biasa teman-teman lakukan, ya silakan. Tapi ini kan saran saya, silakan gunakan lagu yang telah disediakan oleh pihak YouTube. Karena kemarin lagu saya yang tak berdaya, silakan teman-teman cek, itu cuma bisa di blur, nggak bisa lagi dibisukan dan nggak bisa lagi, dan itu sudah menghasilkan jam tayang sangat banyak, dan itu tidak bisa lagi untuk saya edit kecuali dihapus. Kalau nggak itu saya banding, kalau saya banding percuma, saya kalah karena itu karya orang lain gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Baiklah teman-teman, hanya itu pembahasan kita di sore ini, singkat, padat, tapi jelas untuk kita selalu berhati-hati dan berwaspada ya. Karena kenapa? Konten original itu bisa kena klaim hak cipta itu, ya itu masalahnya biasanya. Tapi kalau kita bikin konten original jalan-jalan, ya udah jalan-jalan nge-vlog kan biasa, tanpa kita kasih lagu, itu nggak bakalan kena klaim. Mau sampai kapanpun nggak bakalan kena klaim. Tapi ingat, harus ada wajah teman-teman juga, sekali-kali tampilin wajah teman-teman supaya itu tadi tidak dikira sama pihak YouTube, sama sistem YouTube itu re-upload ya. Sering ya, biasa kita ngobrol juga harus ada suara kita supaya itu lebih aman ya. Mungkin hanya itu pembahasannya ya. Akhir kalam, kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para teman-teman semua, para konten kreator yang lainnya ya, sekali lagi saya dengar rendah hati, saya minta maaf ya. Akhir kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.